Kita lebih ya mungkin kayak orang-orang pada umumnya ya guys ya. Jadi kita mungkin lebih berasa kayak why me gitu ya. Kenapa saya gitu ya. Padahal saya melayani Tuhan, saya hidupnya baik-baik aja. Saya nggak ada neko-neko orangnya ya. Sebagai cowok kita bisa dibilang termasuk kategori yang nggak ada neko-neko lah gitu ya. Betul. Tapi ternyata why me God gitu ya. Tapi ternyata ketika kita belajar tetap setia mengiring Tuhan walau di dalam api sekalipun ya, itu kayak lagunya Kasit nih ya. Iya. Ya, Jujur, lagu ya. jujur itu ya Jujur, keren jujur. banget ya, itu sangat memberkati gua banget ya. Nah, ketika kita tetap setia untuk mengiring Tuhan dan menyembah Tuhan walau di dalam api sekalipun ya, bayangkan teman-teman, gua harus melakukan saat teduh ini ya, itu gua pertama kali masuk sel, satu sel tuh isinya 400 orang teman-teman. Wow. 400 orang bro. 400 orang. Iya, dan kita tidur tuh udah kayak ikan sarden. Tapi yang gue salut adalah gereja gue dan komunitas yang gue bina, mereka tetap support. Wow. Ya, mereka support gua, mereka dukung gua, bahkan banyak dari antara mereka ya anak-anak youth gua juga ya, mereka mau jenguk gua ada di dalam penjara. Bener. Wow. Dan itu ya sebenarnya ya bro ya, kalau lo tahu ya, itu masuk penjara kalau kita mau jenguk orang itu susah banget, ribet banget. Iya, Ya, dari kita baju harus dibuka, ngasih KTP, foto sana sini baru lu bisa masuk. Susah banget. Penjagaannya ketat banget ya. gitu ya, dan mereka tetap punya hati mau mengunjungi dan support gua. Dan akhirnya singkat cerita setelah 3 bulan gua keluar dari penjara ya kita tetap bisa melayani bareng-bareng dan mereka Luar tetap biasa. support gua sampai hari ini. Wow, itulah teman-teman pentingnya memiliki komunitas yang tepat. Yes. Karena banyak sekali komunitas sekarang yang cuman doyan kumpulin orang, Kak. Nah, itu Cuman doyan mungkin bikin ibadah eventual gitu Ya, ya, yang ya, rame, yang ya. hits, undang orang dari sana sini. yes. Tapi begitu membernya, leadernya atau siapapun yang ada terlibat di dalamnya kena masalah, Ya. tinggalinnya juga rame-rame. Tapi Bener, ini bener. adalah salah satu bentuk dan contoh ya, teladan baik bagi kita semua, apalagi kita yang mengaku diri pemimpin-pemimpin di komunitas, Ya, betul. untuk benar-benar memperhatikan orang-orang yang ada dengan kita gitu. Jangan sampai kita kasih kesempatan dia untuk melayani di saat dia melakukan kesalahan, atau mungkin di saat dia terjebak dalam suatu kesalahan gitu ya. Ya. Atau mungkin kalau dalam kasus kakak tidak melakukan kesalahan gitu ya. Ya. Tapi kakak terjebak dalam satu kasus gitu ya. Betul. Jangan sampai ditinggalkan. Ya. Tapi justru disitulah pentingnya kita untuk melayani gitu. Yap. Menghampiri dan menjenguk mereka, sama seperti yang Tuhan Yesus katakan gitu ya. Di saat Yes. aku dalam penjara, engkau Ya. pun menjenguk aku. Jadi Benar, bro. penting Mantap. banget buat teman-teman memiliki komunitas tepat. Nah, ngomongin tentang komunitas, thank you nih Kak, ada bridging ya. Siap. Memang itu Ngomongin, tujuannya. ya, memang itu dari tadi saya juga nyari-nyari katanya. Oke, siap. Ngomongin tentang komunitas teman-teman, hari ini kita berjumpa dengan begitu banyak komunitas. Ya. Baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Baik Ya. yang di online maupun yang di onsite. Dan tidak semua komunitas memiliki visi yang benar dan tepat, dan tidak semua juga memiliki cara untuk menjalankan komunitas dengan baik. Ya. Seperti yang tadi contoh yang kita dengarkan dari Kak David, itu adalah salah satu contoh yang komunitas yang baik, yang tepat, yang tahu bagaimana ngehandle komunitas dan orang-orang yang ada di dalamnya. Yap. Bicara tentang komunitas, sekali lagi kita tahu bahwa akhir-akhir ini pandemi udah mulai surut nih Kak. Betul. Sedangkan komunitas online tumbuh suburnya tuh di pandemi. Ya, benar. Tumbuh suburnya Tuh tuh langsung menjamur ya, Benar, banyak ya, ada iya, di benar. mana-mana. aku kayaknya hampir tiap hari bisa komsel nih Kak. Bisa ada komunitas hari Senin, Betul, hari betul, Selasa, betul. Rabu. Beda-beda Kamis. ya. Beda-beda, tapi setiap hari ada. Betul, betul. Kalau betul. setiap hari, bahkan yang jam-jam komsel jam-jam 7 malam gitu ya. Iya. Nah, biasa habis masih ada jam sorenya, Iya. atau yang malam banget juga ada. Jadi kita nggak Benar, pernah benar. kekurangan yang namanya komunitas. Yes. Tapi sekarang problemnya adalah bagaimana dengan keadaan ini yang sudah mulai mendekati surutnya pandemi, yang akhirnya mengharuskan teman-teman yang ada di dalam komunitas ini kembali tertanam di dalam gereja lokal. Ya. Seharusnya sebagai komunitas kan kita senang nih Kak. Ya. Wah, teman yang tadinya tidak semangat ke gereja jadi semangat ke gereja. Yang tadinya tidak berkomunitas gereja lokal jadi berkomunitas Jadi gereja lokal. berkomunitas ya. Tapi kan akhirnya komunitasku ini Kak, orangnya sepi. Orang-orang yang datang akhirnya pada balik-balik ke gereja Kak. Ya. Sebenarnya gimana sih seharusnya komunitas itu? Yes. Apa yang harus aku lakukan gitu misalnya Kak? Oke. Ya, jadi gue mungkin perlu ingatkan dulu dasar utamanya ya. Jadi gini, kalau firman Tuhan tuh bilang kamu adalah garam dan terang dunia guys ya. Itu artinya itu bukan berbicara soal kualitas ya. Mungkin kita ngomongnya wah kualitas saya harus bisa mengasinkan yang lain ya. Atau saya menjadi terang, menerangi yang
yang lain gitu ya. Atau juga berbicara soal kuantitas ya, mungkin jumlahnya harus banyak nih ya, namanya garam harus banyak baru bisa ngasinin gitu ya. Atau juga secara ya dua itulah ya. Jadi namanya kita menjadi garam dan terang dunia bukan berbicara soal kuantitas ataupun kualitas saja. Tapi berbicara soal identitas, bro. Wow, ya. Aku tadi udah mikir tuh apa ya kalau bukan kualitas kuantitas tuh apa? Identitas, teman-teman. Identitas, bener ya. Karena jelas banget firman Tuhan tuliskannya sederhana kok. Kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia. Gak ada embel-embel lain. Dalam kita cari dan kita korek dalam bahasa aslinya pun maknanya jelas. Itu berbicara tentang identitas kita. So artinya dasarnya harus bener nih, bahwa identitas kita pasti menjadi terang dan garam bagi dunia, ya. Kalau kita tahu dasarnya, maka harusnya nggak ada alasan buat kita kayak bersungut-sungut, kayak, aduh kok jumlahnya kurang ya. Balik lagi tadi yang gua bilang ya, garam dan terang itu bukan hanya berbicara soal kuantitas aja, ya. Mungkin kalau kita ngomong, wah kok komunitas saya berkurang nih kak jumlahnya ya. Sebenarnya bukan berbicara soal kuantitas aja dan bukan berbicara soal kualitasnya aja. Wah, tapi kayaknya saya udah bangun anak-anak muda saya ini kualitasnya bagus-bagus kak ya. Tapi ternyata faktanya mereka pergi ke luar. Bukan hanya berbicara itu, tapi soal yang jauh lebih dalam itu berbicara soal identitas. Kalau mereka sudah kamu tanamkan hal yang benar, mereka akan menunjukkan identitasnya juga. Nah ini menurut gue udah salah kaprah ya guys ya. Ini tuh udah salah kaprah karena menurut gue kita bukan berbicara soal kualitas dan kuantitas aja. Karena kebanyakan kita gini bro, kita fokus di kualitas dan kuantitasnya. Tapi kita lupa ada identitas yang kita bawa nih. Sehingga kita hanya asik ada di situ. Oke, gue nih garam dan terang, lu juga garam dan terang. Kita di komunitas yang sama. Forward gitu kan. Jadi kalau mereka Tuhan pakai, ya kita harusnya bisa menciptakan komunitas yang lebih lebih fluid gitu ya, lebih fluid. Artinya lebih fluid apa? Kita tetap bisa komunikasi dengan mereka, kita tetap bisa tanya kabarnya. Sekarang kita bisa telepon, WhatsApp, apapun banyak banget media yang kita bisa gunakan. Ya, kita mungkin bisa doakan mereka. Mungkin lebih ke arah situ, bro. Komunitasnya kalau kita memang punya hati yang rela ya kalau Tuhan mau pakai mereka. Tapi beda cerita kalau kasusnya memang mereka jadi jauh sama Tuhan. Nah, beda nih ceritanya ya. Kalau mereka jadi jauh sama Tuhan, meninggalkan Tuhan, bahkan sudah tidak pelayanan di gereja lokalnya. Kemunduran. Kemunduran. Nah, ini yang kita harus punya hati yang rela untuk mau merangkul mereka. Ya, bukan menyalahkan mereka. Kebanyakan kita gini, wah lu udah makin males gereja lu ya. Udah deh, lu nggak usah ikutin komunitas kita lagi, cari komunitas lain. Ya. Gimana? Iya banyak bro, banyak ya yang kejadiannya seperti itu karena dilihat dia udah jarang masuk, jarang absen. Udah deh, lu keluar aja cari yang lain. Nah itu jadi sebuah hal yang salah menurut gua ya. Justru tugas kita adalah merangkul mereka, biar mereka sadar ada identitas penting yang mereka bawa yang berasal dari Tuhan, yaitu menjadi garam dan terang dunia. Jadi kita harus mau punya hati yang rela untuk merangkul mereka ya. Jadi ada dua hal penting ya buat teman-teman yang ternyata komunitas online yang malah berkurang banyak.